Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Teman-teman yang berbahagia, tidak lupa kami ucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan 1443 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, sepatutnya kita dalam berpuasa ini berhati-hati karena Rasulullah SAW telah mengingatkan kita di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Beliau bersabda, "Kam min syaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju'u wal 'athas." Jadi banyak sekali orang yang berpuasa, ia tidak memperoleh apa-apa dari puasanya kecuali cuma lapar dan dahaga. Nah, ini kita usahakan semaksimal mungkin jangan sampai kita termasuk golongan orang tersebut. Oleh karena itu Rasulullah juga memberikan panduan kepada kita, memberikan informasi pada kita tentang hal-hal yang nanti bisa menghilangkan, melebur pahala puasa kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Dailami di dalam kitab Firdaus dan Imam Manawi dalam kitab Fadhul Qadir, dijelaskan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Khamsun yuftirna shaima al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wan nadru bi syahwatin wal yaminul kadhibah." Jadi dawuhnya Rasulullah, ada 5 perkara yang bisa menghilangkan, bisa membatalkan pahalanya orang yang berpuasa. Yang pertama adalah al-kadzib, berdusta. Berdusta itu al-ikhbar bi ghairil waqi', yaitu memberitakan sesuatu tidak sesuai kenyataan. Nah, ini namanya berdusta. Jangan sampai kita berpuasa, lisan kita sana sini berdusta. Nah, itu nanti kita khawatirkan puasa kita nanti zong, tidak dapat pahala apa-apa, malah mendapatkan dosanya berdusta itu tadi. Kemudian yang kedua adalah al-ghibatu. Ghibah itu adalah menggunjing. Menggunjing dzikruka akhokal muslima bima yakrahu walau kunta syadiqan. Ini yang harus kita perhatikan. Yang namanya menggunjing itu kita membicarakan orang lain dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Atau dengan bahasa lain kita menjelekkan orang lain walaupun yang kita bicarakan itu benar. Kalau tidak benar namanya tadi berdusta. Nah, walaupun itu benar terjadi. Semisal kita membicarakan soal postur tubuhnya orang tadi. Kita katakan fulan itu bertubuh cebol misalnya, bertubuh kerdil. Nah, itu kalau didengar oleh orangnya, sekiranya orang tadi itu tidak suka, yaitu namanya menggunjing. Atau kita menghina nasabnya, yaitu kita katakan orang tadi, orang tuanya adalah orang yang fasik. Misalnya dia katakan fulan itu adalah anak orang yang fasik. Fulan itu adalah anaknya orang yang pekerjaannya tukang rosok, ataupun yang lainnya, itu hal-hal yang sifatnya itu kalau didengar orang tadi yang kita bicarakan dia tidak suka. Nah, itu kita hindari. Itu namanya menggunjing. Atau bahkan itu sangat luas sekali. Yang penting hal-hal yang sekiranya tidak disukai oleh orang tadi ketika dia dengar, maka jangan sampai kita bicarakan. Bahkan di dalam kitab Taisir Kholaq itu di sana dijelaskan walau fi wajihi, walaupun itu kita bicarakan di hadapan orang tadi, itu tetap tidak boleh dan tetap namanya adalah ghibah, menggunjing. Dan itu kita harus sadari menggunjing itu adalah penyakit yang sudah memasyarakat dan sulit untuk dihindari. Tolong untuk bulan Ramadan itu kita usaha semaksimal mungkin untuk menghindar diri dari yang namanya ghibah tadi.
Kemudian yang ketiga adalah namimah. Namimah itu mengadu domba, naklul kalam because diiko fitnah, yaitu memindah sebuah pembicaraan kepada orang lain dengan tujuan menciptakan sebuah kerusakan atau kekacauan, permusuhan. Semisal si A dan si B ini ada masalah sedikit, kemudian dia berbicara pada B bahwasanya A berkata begini, yang isinya itu adalah menjelek-jelekan B, sehingga akan menambah hubungan A dan B ini akan menambah hubungannya tidak harmonis. Ini namanya mengadu domba, sehingga A dan B bisa bermusuhan, bisa terjadi pertengkaran. Itu gara-gara tadi dia mengatakan sesuatu yang ada unsur mengadu domba tadi. Kemudian untuk arti namimah itu sendiri, bahkan itu bisa kita perluas lagi, yaitu kita artikan yaitu kasfuma yukrohu kasfuhu, yaitu kita membeberkan sesuatu yang tidak disukai dengan tujuan menciptakan kekacauan, atau kita bahasakan memprovokasi. Jadi kita munculkan di khalayak umum sebuah berita, sebuah kejadian atau apa sajalah yang nanti sesuatu tadi itu tidak disukai dari sebagian kelompok atau beberapa kelompok, yang mana tujuannya tadi supaya terjadi kekacauan. Jadi hal-hal tadi berbau provokatif, yang mana ketika itu benar-benar dilakukan akan terjadi kekacauan, bahkan bisa terjadi permusuhan antara kelompok satu dan kelompok yang lainnya. Kegiatan seperti ini juga termasuk namimah, memprovokasi orang lain, kelompok lain untuk saling bermusuhan. Ini harus kita hindari juga di saat bulan Ramadan, khususnya untuk menjaga biar amal ibadah puasa kita tetap ada, dan juga kita hindari di luar Ramadan, karena ini merupakan suatu perbuatan yang sangat meresahkan dan termasuk dosa-dosa yang harus kita hindari. Kemudian yang keempat adalah an-nadru bisyahwatin, yaitu melihat dengan syahwat, melihat sesuatu perkara yang diharamkan atau sesuatu yang halal tapi dengan nafsu syahwat kita. Ini kita juga di samping menjaga lisan kita tadi dari dusta, dari menggunjing, dari mengadu domba, juga ternyata kita harus menjaga pandangan kita saat berpuasa agar puasa kita diterima dan dapat pahala dari Allah. Kemudian yang terakhir nomor 5 adalah al-yaminul kadzibah, yaitu sumpah palsu, bersumpah yang tidak sesuai dengan kenyataan, sumpahnya sumpah palsu. Dan ini biasanya juga terlaku di kalangan pedagang untuk melariskan dagangannya, untuk memikat pembelinya. Dia berani bersumpah walaupun sumpahnya palsu mengenai harga atau mengenai kondisi dagangannya. Nah, ini jangan sampai di bulan Ramadan ini kita lakukan. Teman-teman yang berbahagia, demikian tadi informasi untuk 5 perkara yang bisa membatalkan pahalanya puasa. Semoga kita dihindarkan dari semuanya dan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.